Pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya inti dari keselamatan dan kesehatan kerja? Hari ini, kita nggak akan cuma ngomongin soal prosedur atau peraturan. Kita bakal coba menyelami jiwanya, filosofi di balik setiap helm yang kita pakai dan setiap aturan yang kita tulis. Oh iya, sebelum kita mulai, kenalin dulu. Nama saya Ibnul Al-Jauzi Amri. Saya dari program studi Sarjana Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan, Universitas Pejuang Republik Indonesia. Saya senang banget bisa berbagi sudut pandang yang sedikit beda soal bidang kita ini. Coba deh, kita jujur-jujuran. Kalau dengar kata K3, apa sih yang langsung muncul di kepala? Helm proyek ya kan? Rompi safety yang warnanya nyala? Atau mungkin tumpukan dokumen prosedur yang tebel banget? Itu semua nggak salah, tapi itu baru kulitnya aja. Nah, gimana kalau ternyata K3 yang sejati itu bukan soal centang-centang checklist doang? Gimana kalau ini sebenarnya sebuah cara berpikir, sebuah filosofi yang jadi fondasi setiap keputusan yang kita ambil untuk melindungi nyawa manusia? Oke, siap. Kita bakal bedah ini semua. Pertama, kita lihat apa yang ada di balik aturan. Terus, kita jawab 3 pertanyaan penting. 1. Bahaya itu sebetulnya apa sih? 2. Gimana caranya kita tahu sesuatu itu aman? Dan yang paling penting, nomor 3, kenapa kita harus peduli? Terakhir, kita bakal lihat gimana semua ini ngebentuk praktik K3 yang keren. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Di balik setiap aturan, setiap prosedur K3, sebetulnya ada semacam cetak biru, yaitu filosofi ilmu pengetahuan. Nah, ini nih yang menarik dari kutipan ini. Kalau kita paham filosofinya, kita jadi bisa berpikir lebih kritis dan sistematis. Kita nggak cuma jadi pelaksana aturan, tapi jadi pemikir yang benar-benar ngerti kenapa sebuah metode keselamatan itu penting dan efektif. Pertanyaan fundamental yang pertama ini membawa kita ke cabang filsafat yang namanya ontologi. Kedengarannya rumit, tapi sebetulnya ini nanya soal hakikat dari apa yang kita hadapi tiap hari di lapangan. Jadi, ontologi itu nantang kita buat bertanya, bahaya itu sebenarnya apa sih? Apa cuma sekedar kabel yang ngelupas, atau mesin yang berisik? Ini maksa kita buat paham esensinya, jauh lebih dalam dari yang kelihatan. Gini deh, poin pentingnya. Kalau kita lihat bahaya cuma sebagai masalah teknis, ya solusinya juga teknis. Pasang penutup mesin, selesai. Tapi dengan kacamata ontologi, kita jadi sadar, tunggu dulu, ada dimensi sosialnya loh. Mungkin ada tekanan target kerja atau budaya yang penting cepat di perusahaan itu. Nah, pemahaman yang lebih luas ini bakal melahirkan solusi yang jauh lebih ampuh. Oke ya, lanjut ya. Pertanyaan kedua ini ngebawa kita ke epistemologi. Setelah kita tahu apa yang kita hadapi, sekarang pertanyaannya, gimana kita bisa yakin sama pengetahuan kita tentang itu? Gampangnya, epistemologi itu soal gimana cara kita tahu. Gimana kita bisa ngebuktikan kalau pakai helm itu beneran ngurangin cedera kepala? Gimana kita mengukur efektivitas sebuah pelatihan? Nah, ini landasan kita supaya nggak asal ngomong, tapi berdasarkan bukti dan data yang valid. Dan kalimat ini keren banget. Ini nunjukin pergeseran besar dari K3 yang cuma berdasarkan kayaknya, atau biasanya juga begini, ke K3 yang berbasis bukti. Keputusan kita jadi bisa dipertanggungjawabkan, bukan lagi cuma berdasarkan firasat, tapi data. Pertanyaan terakhir ini mungkin yang paling dalam, dan ini membawa kita ke aksiologi. Ini pertanyaan tentang kenapa. Kenapa semua ini penting? Kenapa kita milih profesi ini? Aksiologi ini bisa dibilang hati nuraninya profesi kita. Ini yang ngingetin kita kalau K3 itu nggak pernah netral. Di intinya, selalu ada nilai yang nggak bisa ditawar, nyawa dan kesejahteraan manusia. Makanya, setiap tindakan kita itu punya beban moral. Coba dipikirin, mutusin buat nyediain APD yang layak demi hemat biaya, itu keputusan etis. Milih buat ngabaikan laporan nirmis atau nyaris celaka, itu juga keputusan etis. Integritas dan nilai kemanusiaan itu jadi napasnya profesi kita. Nah, sekarang gimana caranya kita nyatuin ini semua? Gimana 3 pilar filosofi ini, ontologi, epistemologi, sama aksiologi, bisa jadi panduan praktis di lapangan? Jadi, alur berpikirnya tuh gini. Bayangin pas lagi analisis kecelakaan. Pertama, kita pahami dulu realitasnya secara utuh. Jangan sepotong-sepotong, itu ontologi. Terus kita kumpulin bukti yang valid, bukan asumsi. Itu epistemologi. Habis itu kita pastiin solusi yang kita kasih menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Itu aksiologi. Dan semua itu dibungkus pakai logika yang kuat. Dan disinilah bedanya kelihatan jelas banget. Praktisi yang prosedural itu nanyanya, aturannya apa? Praktisi yang reflektif nanyanya, kenapa aturannya begini? Pertanyaan kenapa yang sederhana inilah yang misahin antara sekedar pengikut aturan sama inovator sejati di bidang K3.
Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Di dunia kerja yang berubah cepat banget, jadi prosedural aja itu nggak cukup. Kita harus reflektif, harus adaptif. Dan fondasi filosofis inilah yang ngasih kita kemampuan buat ngadepin tantangan-tantangan di masa depan. Jadi, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan. Nanti, waktu kalian melangkah ke dunia kerja, kalian punya pilihan. Mau jadi sekedar penjaga aturan, atau jadi pemikir kritis yang ikut ngebentuk masa depan profesi yang mulia ini. Profesional seperti apa yang akan kalian pilih? Pilihannya ada di tangan kalian masing-masing.